Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Yudhistira, NIM 3912050006. Prodinya Sistem Informasi, dosen pengampu kali ini dengan Bapak Novianto ST MKom, Kampus Pancasakti Bekasi. Baik teman-teman, sebelum kita memulai presentasi tentang Linux atau perintah-perintah Linux, alangkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Linux itu sendiri. Linux adalah sebuah sistem operasi yang berjalan di sebuah komputer, baik PC, server, dan juga laptop ataupun notebook. Ya, walaupun sebenarnya Linux di awal mulanya adalah bukan sistem operasi, ya sama halnya dengan Windows sih sebenarnya. Windows itu dulunya kan dia berbasis MS-DOS ya. Jadi seiring berjalannya waktu dia berubah menjadi sistem operasi karena pengembangannya. Karena di sini sistem operasi pengertiannya sendiri itu yaitu maksudnya sebuah sistem lengkap gitu yang terdiri dari kernel ya atau teks sampai dengan aplikasi pendukungnya. Contohnya kan kalau di Windows kan banyak aplikasi pendukungnya seperti halnya tampilan-tampilan, terus namanya media-media, mutar video, pemutar musik, editing, membuat suatu program. Di situ banyak. Nah, sedangkan Linux sendiri ini hanya sebuah kernel atau open source ya. Jadi dia terbuka, kayak sumber terbuka. Jadi ini bisa disebut juga sistem operasi alternatif dari Windows. Ya, mungkin itu sedikit penjabaran Linux itu sendiri. Bedanya itu antara Windows dan Linux itu seperti yang tadi saya jabarkan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu itu Linux itu mengembangkan tampilan desktop ya, seperti graphic user interface atau GUI ya. Ini juga sama seperti di OS mobile ya, kayak di handphone itu ada. Kalau di handphone biasanya namanya UI ya. Jadi user interface-nya bagus gitu. Nah, kalau di Linux itu sebagai seller terutama memberikan kemudahan bagi para usernya atau para penggunanya. Nah, selain ada GUI juga, Linux juga terdapat server ya, server juga. Jadi ada tampilan desktop dan tampilan server. Kita kembali ke perintah dan dasar Linux. Ya. Yang pertama itu kumpulan perintah dasar CLI Linux. Ya. CLI Linux itu biasanya pertama kan command line interface ya. Command line interface. Nah, ini kumpulannya adalah yang pertama itu banyak. Salah satunya ada add user atau membuat user baru pada sistem. Jadi membuat user baru ya. Sintaknya add user, nah membuka nama underscore user. Contohnya add user Stephen. Catatannya jika ada
Menggunakan server untuk SSH atau VN, jangan menambah user SSH VN dengan menggunakan perintah ini. Gunakan perintah premium script-nya, yaitu user script add. Ya. Yang kedua, cd. Ya. Fungsi digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Contohnya misalkan cd directory atau tujuannya. Ya, cd home misalkan VVS gitu. Bisa terjadi pada ini cmod ya, cmod. Fungsi digunakan untuk mengatur akses file atau directory. Nah, selain CLI juga di sini ada graphic interface GUI ya, yang tadi yang udah dijelaskan sebagai selnya, terutama untuk memberikan kemudahan pengguna para user. Contoh GUI-nya ini seperti ini. Ini tuh tampilan seperti desktop ya, desktop pada Windows pada umumnya. Sekarang kita akan mengenal prompt ya, atau terminal. Jadi membuat perintah seperti halnya di sistem operasi Windows, yaitu CMD atau command prompt. Kalau di Windows kan command prompt adanya, kalau di Linux biasanya ada di terminal. Nah, contohnya kayak gini. Contohnya seperti ini, misalkan ini SK add Ubuntu server. Nah, ini SK itu username-nya, ya, nama komputer, ini hostname-nya. Dan ini apa namanya? Home ya. $S ini home. Selanjutnya path terbagi dua, yang pertama absolute path dan relative path. Apa itu absolute path? Setiap file di directory dalam file system pada sistem operasi Linux, Unix, Mac OS atau FreeBSD atau OpenBSD dapat diakses bila mengetahui jalur atau path directory-nya. Absolute path artinya ditulis dengan lengkap nama parent directory sampai filenya. Misalnya garis miring atau nanti melambangkan itu sudah di root home garis miring tux garis miring aloha.txt ya, untuk mengakses beberapa aloha text atau home tux linux ya, untuk mengakses direktorinya. Ciri utama absolute path diawali dengan garis miring itu yang tadi. Contohnya misalkan cd garis miring home tux atau linux. Selanjutnya relative path. Relative path artinya path tidak ditulis lengkap, tapi berdasarkan posisi directory sedang Anda akses atau sering disebut directory kerja atau working directory. Misalnya saat ini Anda berada di directory home, maka cukup tuliskan tux garis miring aloha.txt untuk mengakses berkas aloha di dalam directory tux atau tux linux. Untuk mengakses direktori bernama linux di dalam tux ya. Nama working directory dapat diganti sebuah tanda titik atau dot ya, atau single dot. Sedangkan parameter directory dapat digantikan dengan tanda double dot ya. Ciri utama relative path tidak diawali oleh yang garis miring itu, yang root ya. Contoh penggunaan relative path langsung cd home itu, jadi tux atau linux gitu. Di sini sedikit perintah dasar pada umumnya ya, yang sering digunakan pada Linux. Contohnya sudo su ya, fungsinya untuk sebagai super user atau administrator ya. Su itu super user ya, root ya. cd itu berpindah home directory, cd tadi titik double dot ya, berpindah dari parent. cd setiap berpindah ke directory sebelumnya. cd dataku berpindah directory bernama dataku. Contohnya cp file A file B, di copy paste ya, menyalin
file A ke file B. ls yang menampilkan isi directory ls atau strip I menampilkan isi directory nama file directory, ukuran, waktu perubahan, memiliki file atau folder, dan hak akses atau permissionnya. Dan mungkin ini informasi kesalahan ya, baik kita memerintahkan suatu program, pasti adanya terjadi kesalahan-kesalahan. Pasti baik di Linux maupun di Windows itu sama kesalahannya. Contohnya dari command not from, berarti perintahnya ini enggak ditemukan. Ya, enggak ditemukan. Dan yang kedua invalid atau salah, gagal ya. Ketiga no sort file of directory, dan ini directory-nya enggak ada. Yang keempat itu missing operand. Missing berarti kan hilang atau enggak lengkap ini. Nah, ini informasi-informasi kesalahannya dalam pengoperasian atau memerintahkan suatu file. Mungkin dari sini cukup sekian presentasi yang saya berikan. Menjadi acuan pembelajaran Linux. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.